Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihatin dari Universitas Muhammadiyah Lampung, Prodi Ekonomi Syariah. Marilah teman-teman kita belajar bersama tentang perbandingan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada 3, yaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu sistem ekonomi sosialis. Apa sih sistem ekonomi sosialis? Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi terpusat dan kepadanya peroleh produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasa individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagai besar merupakan kepemilikan sosial. Prinsip dasar ekonomi sosialis yang pertama yaitu pemilik harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Adapun ciri-ciri ekonomi sosialis yang pertama yaitu lebih mengutamakan kebersamaan, yang kedua peran pemerintah sangat kuat, yang ketiga yaitu sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Adapun kelebihan-kelebihan dari ekonomi sosialis, yang pertama yaitu disediakannya kebutuhan pokok, yang kedua semua sistem perekonomian diperencanakan oleh negara, yang ketiga yaitu produksi dikelola juga oleh negara. Adapun kelemahan-kelemahan dari sistem sosialis yaitu sulit melakukan transaksi, yang kedua membatasi kebebasan, dan yang terakhir mengabaikan pendidikan moral. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bebas bersaing dalam bisnis untuk meroleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, manusia dipandang sebagai makhluk homo economis yang selalu mengejar kepentingan keuntungan sendiri. Yang terakhir yaitu paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani. Adapun kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis, yang pertama yaitu lebih efisien dan memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Yang ketiga yaitu pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Adapun kelemahan-kelemahan sistem ekonomi kapitalis yaitu tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua yaitu seperti harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor
eksternalitas, tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Baiklah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi Islam. M.A. Abdul Manan di dalam bukunya berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara menurut Khalide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bagian perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua yaitu Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga yaitu kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam yaitu seorang muslim harus takut kepada Allah dan harus takut akan penentuan di hari akhir. Yang ketujuh yaitu zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama yaitu akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang terakhir adalah akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Baiklah, sekarang yaitu tentang kebaikan tentang ekonomi Islam. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat, sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara yang instrik dan penuh tipu daya. Yang kedua yaitu ekonomi Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batas-batasan yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting di dalam perekonomian. Bahkan ia menempati salah satu posisi sentral di dalamnya. Yang keempat yaitu memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir yaitu setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Baiklah, yang terakhir yaitu perbandingan sistem ekonomi kapitalis, Islam, dan sosialis. Yang pertama yaitu dari sumber kekayaannya. Kalau kapitalis itu dari sumber kekayaannya sangat langka. Kalau dalam Islam itu sumber kekayaannya yaitu alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sistem ekonomi sosialis itu sumber kekayaannya juga langka. Yang kedua yaitu dari kepemilikan. Kalau sistem ekonomi kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan dalam Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaan didapat dari pendapatan hasil dari tenaga kerja. Yang ketiga yaitu tujuan gaya hidup perorangan. Kalau dari sistem ekonomi kapitalis yaitu untuk mencapai kemakmuran atau kepuasan diri sendiri, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kemakmuran
kebersamaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam sistem ekonomi yaitu untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.